warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, insya Allah ketemu lagi sama kita. Iya, ketemu lagi. Tinggalnya family. Tinggal family. Yeay. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas Tentang ketika suami dan istri bertengkar. Yeay, Jadi, bertengkar. karena kan pernikahan itu kan bilang nggak mungkin, maksudnya Nggak mungkin setiap saat lurus-lurus harmonis aja. terus kan. Pasti ada masalah, kita tuh kayak beda pendapat atau apa Ya. jadi kita kayak cocok dikit lah ya. Ya, ketika sisi kiri sisi kanannya diperebutkan. Ya, jadi ada bumbu-bumbu lah Nah, biar makin apa? biar makin Enak. Ya, jadi apa nih Kang Gilang dulu deh dari pihak suami, kira-kira apa sih yang paling dasar dulu deh yang bikin suami itu bertengkar, terus cara mengatasinya gimana nih buat mereka yang mau nikah dan yang udah nikah. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi, suami itu tentu punya posisi dalam rumah tangga ya. Arijalu qawamun 'alan nisa, karena laki-laki itu sebagai qawam dalam rumah tangga. Maka ketika qawamnya terganggu, tidak dihormati lagi posisi sebagai pemimpin kepala rumah tangganya, maka itu akan menyebabkan pertengkaran. Ya, terus cara mengatasinya gimana? Istri itu harus gimana biar suami tetap apa ya, nggak tersinggung atau tetap senang lah hatinya. Jadi kalau Rasulullah sih mengajarkan kepada kita, kalau lagi jengkel-jengkelnya nih, itu diingat sisi baiknya, bahwa istri kita tuh ada banyak kebaikannya, bukan hanya ada kekurangan yang sedang kita pikirkan. Kemudian yang dari berdiri jadi duduk, yang duduk jadi berbaring, nah bahkan berwudu atau sholat. Apalagi? Ya, terus memang kalau nambahin, kalau suami itu kan punya fitrah buat jadi pemimpin ya. Jadi kita sebagai istri juga tuh harus kayak nggak boleh main ambil keputusan sendiri ya. Harus, apalagi hal-hal yang memang sangkut pautnya tuh sama suami juga gitu, misalnya rumah tangga. Jadi harus gimana pendapat suami. Kalau misalnya kita maunya gini tapi suami nggak izinin atau gimana, ya mau nggak mau istri harus ikut ya. Pada hal-hal yang memang itu ada di bawah kewenangan suami, maka itu dipegang sama suami. Kecuali kalau beberapa hal yang memang dipegang sama istri, maka diserahkan pada istri sesuai dengan siapa yang bertanggung jawab pada kasus tersebut. Nah, yaitu dari pihak suami. Kalau dari istri, sebenarnya istri mah kadang hal yang kecil juga bisa memicu itu ya. Iya. Kayak berantem dikit lah. Kalau Kayak istri misalnya- biasanya cemburu itu Iya. bikin berantem. Cemburu, terus hal yang kecil lah itu misalnya kurang dipuji. Jadi Iya. ya maksudnya suami itu harus royal, pujian kalau kata Ustaz. Yang saya dengerin gitu. Jadi kalau misalnya lihat istri pakai baju bagus, dipuji. Yang apa? Dipuji. Iya. Gitu ya. Jadi kadang istri itu nggak dipuji aja tuh langsung yang bete gitu. Padahal kan masih itu hal yang remeh kan, tapi mungkin buat perempuan itu tuh hal yang apa Hal ya? yang menyenangkan untuk hari-harinya. Iya, jadi suami itu harus peka gitu. Jadi Sama- memang harus banyak memuji, banyak mendengarkan, dan dijaga perasaannya. kalau berat. perempuan lebih ke perasaan sih ya. Iya. Lebih ke perasaan. Kalau laki-laki lebih ke kehormatan. Ya, gitu. Kayak gitu teman-teman, apalagi. Apalagi kalau berantem, hindari kontak fisik. Jangan banyak memutuskan, jangan memutuskan apapun kalau lagi marah, lagi sedih, lagi kecewa, lagi senang. Karena nanti bakal Pasti nyesel bakal ya. kecewa dengan setiap keputusan yang dibuat. Ada lagi? Terus mungkin kalau pesan dari suami saya ini, kalau lagi marah jangan banyak omong. Biasanya dia tuh suka nyuruh udah diem gitu. Iya. Karena kalau kita lagi marah terus makin banyak ngomong tuh omongannya makin jelek kan. Iya. Jadi yang keluarnya tuh udah Kalau ini. lagi marah ngomong, maka marahnya pasti muasin hawa nafsu. Dan jangan mencaci, jangan menuduh, jangan memutuskan, jangan menghina, karena pasti hinaannya menyakitkan sekali. Iya, kayak gitu teman-teman. Walaupun misalnya sebenarnya ngomong gini tuh mudah ya kan. Iya. Pas prakteknya tuh pasti greget kan, apalagi misalnya emosi apa pengennya ngomong apa segala macam, tapi harus berusaha buat ditahan ya. Diem aja gitu maksudnya. Ya Iya. zikir aja kan, ya banyak Iya. zikir. Sampai gitu. situasi tenang, bicara baik-baik, baru insya Allah selesai masalah. Ya nanti harus ada mungkin yang mulai kali ya. Kalau misalnya lama nggak membaik, salah satu lah mulai pembicaraan,
mulai rayuan apa biar harmonis lagi gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai berlarut-larut lama musuhan atau diem-dieman gitu loh. Ya. Baik, itu sekian dari tim Adila Family Tentang tema Nah, ketika istri istri dan dan suami suami bertengkar. Wah. Jadi teman-teman, nikah itu nggak setiap saat tuh kayak yang di media sosial gitulah. Pasti ada masanya itu berantem ya gitu. Dan Status media sosial tuh sudah disaring yang baik-baiknya aja. itu Padahal- tuh sebenarnya hal yang wajar kan. Maksudnya Ya. berantem dalam rumah tangga tuh maksudnya hal yang nggak bisa dihindari ya. Iya, bukan hal yang diinginkan, tapi juga tidak bisa dihindari Ya, jadi- dan harus di manajemen. Jadi pasti sesekali mah ada. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi persiapan mau nikah ataupun yang udah nikah biar bisa meminimalisir lagi pertengkaran ya. Ya. Kayak gitu dan biar cintanya juga semakin apa? Semakin tumbuh, berbunga-bunga. Ya. Udah, salam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Tunggu yang aneh, kalian jahat loh.